Halo semuanya, langsung aja nih di bedah materi kita kali ini, kita bakal nyelam ke sebuah konsep yang luar biasa banget. Kita bakal bongkar mesin sosial dan filosofis di balik konsep persatuan. Karena ternyata ya, ngumpul bareng itu maknanya jauh lebih dalam dari sekedar ritual biasa. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya ada satu pertanyaan simpel tapi fundamental banget. Apa sih sebenarnya ancaman paling mematikan buat kelangsungan sebuah agama? Kita kan sering mikir, oh pastinya musuh dari luar, atau mungkin pengaruh budaya asing kan? Tapi faktanya, ini mengejutkan banget loh. Ancaman terbesarnya itu justru bukan dari luar, melainkan perpecahan dari dalam. Bener-bener dari internal kita sendiri. Ini ada hubungannya dengan catatan sejarah yang menarik banget. Jadi Nabi Muhammad itu pernah minta 3 hal besar untuk umatnya. Pertama, minta supaya umatnya nggak hancur karena kelaparan. Dikabulkan. Kedua, supaya nggak hancur karena banjir bandang atau bencana alam besar. Itu juga dikabulkan. Tapi doa yang ketiga, yaitu permintaan supaya umat nggak hancur karena perpecahan di antara mereka sendiri, doa ini dibiarkan tidak terjawab. Dan ini bukan kebetulan ya, ini tuh semacam peringatan keras, alarm darurat kalau perpecahan itu benar-benar bom waktu yang ada di tangan kita sendiri. Nah, di agenda kita kali ini, kita bakal bahas mulai dari ancaman internal umat, lalu ngeliat berjamaah sebagai konsekuensi cinta, bedah fakta soal 73 golongan, esensi asli di balik sholat Jumat, sampai ke dilema mending benar sendiri atau salah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, tentang ancaman internal umat Islam. Jadi gini, pada dasarnya manusia itu kan diciptakan dengan insting buat bertahan hidup. Dan itu butuh banget yang namanya koneksi. Coba deh bayangin koloni lebah. Mereka tuh nggak bakal bahaya kalau nggak diganggu. Dan mereka bagi-bagi tugas itu murni demi ngelindungin sarangnya bareng-bareng. Nah, kita manusia juga persis kayak gitu. Kita benar-benar bergantung banget sama kesatuan kolektif. Begitu koneksi antar kitanya putus, wah, perpecahan itu langsung jadi ancaman eksistensial yang nyata. Hancur deh pokoknya. Masuk ke bagian kedua. Berjamaah sebagai konsekuensi cinta. Ngomong-ngomong soal persatuan, ini tuh bukan cuma soal bertahan hidup aja loh. Mari kita ubah mindset kita soal berjamaah atau ngumpul bareng ini. Ini bukan kewajiban yang bikin berat, tapi justru hasil alami dari sebuah cinta. Coba pikirin deh, kalau kamu ngefans berat sama satu klub bola, katakanlah Manchester United, atau suka banget sama satu acara komedi. Efek instannya apa coba? Kamu pasti ngerasa gatel pengen cerita dan bagiin itu ke orang lain kan? Kamu bakal nyari komunitasnya. Sama persis dengan keyakinan. Pas hubungan kamu dengan Tuhan itu dilandasi cinta, konsekuensi logisnya ya kamu pasti pengen ngumpul sama orang-orang yang punya frekuensi cinta yang sama. Selanjutnya, mari kita bedah bagian ketiga, memahami fakta soal 73 golongan. Nah, sekarang kita masuk ke topik teologis yang lumayan sering bikin debat nih. Sejarah mencatat ada semacam nubuat kalau keyakinan ini bakal pecah jadi 73 golongan. Coba deh kamu bayangin kepanikan yang terjadi pas dengar ini. Semua orang tiba-tiba panik, sibuk sikut-sikutan, saling klaim, wah cuma kelompok gue nih yang selamat, 72 yang lain udah pasti salah. Tapi tunggu dulu, mari kita definisikan ulang apa sih maksud dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Selama ini kan banyak banget yang ngira ini tuh kayak label identitas kaku atau semacam nama klub VIP yang eksklusif banget. Padahal faktanya nggak gitu. Secara harfiah, istilah itu merujuk ke sifat atau karakteristik perilaku. Jadi simpelnya, kalau ada kelompok yang perilakunya mencerminkan karakter itu, yang nggak peduli apa nama organisasinya, mereka tetap bagian dari situ, bukan soal label. Ternyata, batasan siapa yang selamat itu jauh lebih luas dari yang kita kira. Selama seseorang itu masih berpegang sama 5 rukun Islam dan 6 rukun iman, boom, mereka itu bagian dari umat. Ada satu cerita menarik banget soal tokoh sejarah bernama Nuaiman. Dia ini bisa dibilang punya banyak banget kekurangan, sering banget bikin ulah dan bermaksiat. Tapi status dia sebagai bagian dari umat itu nggak pernah dicabut sama sekali. Dia tetap dapat hak perlindungan dari komunitas. Pelajarannya apa? Ya jangan gampang nge-cancel atau ngebuang orang dari kelompok cuma karena asumsi atau kesalahan yang mereka buat. Kalau kita biarin ego dan ngerasa paling benar, dampaknya di sejarah tuh berdarah banget loh. Bayangin aja sekitar tahun 900-an orang-orang tuh sampai ribut gede di dalam masjid cuma gara-gara masalah teknis ibadah. Akhirnya puncaknya di tahun 1099, perpecahan ini benar-benar bikin mereka lemah dari dalam sampai bikin Baitul Maqdis jatuh ke tangan musuh. Gila kan? Dari situ barulah muncul Imam Al-Ghazali yang nulis kitab buat nyadarin umat buat stop berantem dan ayo bersatu lagi. Oke, kita lanjut ke bagian keempat nih, esensi asli sholat Jumat. Terus, gimana sih filosofi gede ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Jawabannya ada di esensi sejati sholat Jumat.
Kalau kita perhatiin, ada pergeseran mindset yang gede banget di zaman modern ini. Sekarang kita ngelihat masjid ya cuma buat ritual doang. Datang, sholat, pulang. Gitu aja. Tapi kalau ditarik ke sejarahnya, masjid itu didesain sebagai alun-alun utama. Ini tuh titik kumpul warga buat bahas isu sosial, selesain masalah bareng-bareng, sampai hal simpel kayak ngecek siapa nih tetangga yang hari ini lagi sakit. Malah ya, kalau kita bedah dari sisi bahasanya, ada rahasia yang mind-blowing banget. Waktu tengah hari yang kita sebut zuhur, secara harfiah itu artinya tampak atau terlihat jelas. Jadi, sholat Jumat di waktu zuhur itu memang sengaja banget didesain supaya benar-benar terekspos dan dilihat sama publik. Nah, dari situ muncul dong pertanyaan yang bikin penasaran. Kenapa sih arsitektur awal agama ini mewajibkan kita ngumpul setiap minggu dan justru harus pamer atau unjuk gigi di tengah hari bolong? Buat apa coba? Jawabannya ternyata adalah untuk perlindungan sosial. Umat tuh harus saling backup lewat 3 hal. Ngajakin kebaikan, nyuruh berbuat benar, dan nyegah hal-hal yang buruk. Kumpul mingguan ini tuh ibarat show of force. Bukan buat sombong ya, tapi ini sinyal kuat banget buat ngingetin. Hey, kita ini banyak loh, kita ada buat satu sama lain. Dan kita mastiin nggak ada satupun dari kita yang berjuang sendirian. Keren banget kan? Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima. Benar sendiri atau salah bareng. Semua fakta sejarah dan sosial yang udah kita bahas tadi pada akhirnya ngebawa kita ke sebuah dilema filosofis yang seru banget. Mari kita mainkan eksperimen pemikiran. Menurut kamu, mending mana? Mengisolasi diri supaya kita tetap suci dan merasa paling benar, atau kita mending kumpul sama kelompok yang jelas-jelas punya banyak kekurangan, tapi kita cari jalan kebenaran bareng-bareng? Ingat nggak sama kisah Ashabul Kahfi? Sekelompok pemuda yang panik, nggak punya rencana matang, lari ke dalam gua. Tapi karena mereka bareng-bareng dan saling dukung minta petunjuk, mereka akhirnya diselamatkan. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Kamu tuh nggak bisa misahin konsep kebenaran dari komunitas. Ini tuh persis kayak debat soal quality time versus quantity time. Gimana kamu bisa punya waktu yang berkualitas sama seseorang kalau kamu aja nggak pernah nyediain waktu yang cukup buat bareng dia? Kebenaran yang cuma disimpan sendirian itu rapuh banget. Kebenaran yang benar-benar tangguh adalah kebenaran yang kita temuin dan kita pertahanin bareng-bareng. Sebagai pengingat yang paling epik soal bahayanya sikap merasa benar sendiri, kita bisa narik pelajaran dari kisah jatuhnya iblis. Kalau ngomongin ibadah individu sih, wah, rekam jejak dia nggak ada lawannya. Tapi, kesombongannya meledak pas dia disuruh gabung dan sujud ke entitas baru alias manusia. Dia nolak mentah-mentah konsep bareng-bareng ini cuma demi ngebela ego dan narasi bahwa dirinya lebih superior. Hasil akhirnya, isolasi mutlak dan kejatuhan total yang nggak bisa dimaafin. Ngeri kan? Nah, sebagai penutup bedah materi kali ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang cukup provokatif nih. Di zaman sekarang yang makin kerasa individualis, di mana kita tuh gampang banget ngerasa paling bener di dalam gelembung kita sendiri, coba direnungin. Kamu lebih milih ngerasa bener tapi sendirian, kesepian, atau berani ngerangkul segala kekurangan komunitas buat sama-sama tumbuh dan nyari jalan yang bener? Pilihan ada di tangan kalian. Makasih banyak udah dengerin, dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita yang selanjutnya ya.